Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Rani Rahmayani, sebagai moderator dan ada teman saya, Fitri Melani Dewi dan Rahmat Sulur. Nah, untuk podcast kali ini bertema mengenai studi kelayakan bisnis, di mana nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, sesi presentasi mengenai hasil studi kelayakan bisnis yang sudah dibuat oleh masing-masing anggota. Dan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, langsung saja kita mulai dari sesi yang pertama. Silakan kepada Fitri Melani Dewi untuk mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnisnya. Ya, baik, di sini saya mendirikan usaha yaitu Bakor yang berkepanjangan bakso pelakor. Mengapa disebut bakor? Karena dari namanya juga sudah familiar dan juga bedanya bakso ini mie-nya yang unik dan juga besar seperti kue tiaw. Dan juga bakso bakor sapi ini diisi dengan berbagai sayuran seperti kubis, kentang, yang paling utama yaitu cabai rawit yang segar. Nah, berdasarkan hasil analisis ini yang telah dilakukan terhadap bakor, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek yang pertama, ada aspek pasar dan pemasaran yang dikatakan layak karena melakukan segmentasi target dan posisi produk perusahaan yang akan dibuat juga memenuhi bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, sehingga dalam aspek bisnis ini layak untuk dilakukan. Lalu yang kedua, ada aspek teknis dan teknologi. Dinyatakan layak juga karena rencana dan kapasitas produksi dapat menyediakan kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga, ada aspek manajemen. Dikatakan layak karena penerapan manajemen perusahaan yang sederhana. Yang keempat, aspek sumber daya dan manusia. Dikatakan layak karena sumber daya manusia potensial relatif banyak. Lalu yang kelima, ada aspek keuangan. Dikatakan layak karena dinyatakan layak pendapatan tiap tahun ini di atas nilai BEP. Lalu ada yang keenam, ada aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta yuridis. Dikatakan layak karena berdasarkan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta yuridis, usaha bakso bakor ini dinyatakan layak banyak dibandingkan dengan dampak negatif sehingga bisa membantu meningkat penurunan ekonomi, khususnya di lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, hasil keseluruhan aspek-aspek dapat diperoleh kesimpulan bahwa bisnis yang didirikan dilaksanakan berdasarkan hasil dari keseluruhan studi kelayakan bisnis. Yang paling penting diperhatikan dari segi pelayanan pada konsumen dan juga dari segi keberhasilan juga pemasaran yang unik, juga yang menarik konsumen yang menjadi pelanggan tetap dan menjadikan usaha ini usaha yang terkenal dan keunikan tersendiri walaupun banyak pesaing yang sejenis. Terima kasih kepada Fitri yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya, sama-sama kepada Rahmat Sulur yang akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis. Usaha yang akan dijalankan saya adalah RS Digital Printing. Bidang usaha yang dijalankan termasuk ke dalam bidang usaha jasa, karena jenis usaha yang dijalankan yaitu menggunakan tenaga. Usaha RS Digital Printing memberikan jasa pencetakan dekal, stripping, baligo, dan papan reklame, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, usaha RS Digital Printing dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek pasar dan pemasaran dikatakan layak
karena perusahaan dapat melakukan segmentasi dan target posisi produk perusahaan. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi dikatakan layak karena usaha ini memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, aspek manajemen dikatakan layak karena menggunakan bentuk organisasi dengan struktur verifiktif dan juga dengan gaya kepemimpinan paternalistis. Yang keempat, aspek sumber daya manusia dikatakan layak karena kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang kelima, aspek keuangan dikatakan layak karena PBP dipenuhi dan IRR sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal. Yang keenam, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta yuridis dikatakan layak karena ramah lingkungan dan sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya penyusunan laporan studi kelayakan bisnis ini, usaha RS Digital Printing diharapkan dapat berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan berbagai aspek setelah dianalisis dalam rangka mendirikan usaha ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan ini dapat bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis. Baik, Saudara. terima kasih kepada Rahmat Surur yang sudah mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnisnya dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis yang telah saya buat. Usaha yang saya dirikan yaitu Konpizza Yummy. Kenapa saya memberikan nama Konpizza Yummy? Karena pizza tersebut disajikan berbentuk lucu seperti es krim dan memiliki rasa yummy, yang berarti enak dan tentunya membuat ketagihan. Pizza kon ini memiliki berbagai varian rasa yang manis, pedas, dengan berbagai macam topping dan mozzarella yang empuk. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya buat terhadap Konpizza Yummy, didapatkan berbagai aspek, yaitu yang pertama dari aspek pemasaran dan pasar. Dikatakan layak karena usaha ini dapat melakukan segmentasi, target, dan positioning dengan baik. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi dikatakan layak karena usaha ini memberikan pelayanan yang baik dengan teknologi yang baik. Yang ketiga, aspek manajemen dikatakan layak karena usaha ini menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis agar karyawan dapat memberikan dan menyampaikan gagasan dan idenya. Yang keempat, aspek sumber daya manusia dikatakan layak karena kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dapat dipenuhi dengan baik. Yang kelima, aspek keuangan dikatakan layak karena keuangan yang dimiliki usaha ini memiliki peningkatan setiap tahunnya. Yang keenam, aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik, serta yuridis dikatakan layak karena usaha ini sangat memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar usaha dan ikut serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, diharapkan usaha Konpizza Yummy menjalankan usaha ini dengan baik dan meminimalisir kerugian. Dan usaha ini dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat serta dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk dalam sesi kedua, sesi tanya jawab. Kepada Fitri Melani Dewi dan Rahmat Surur, apakah ada yang ditanyakan dari hasil studi kelayakan bisnis yang sudah saya buat? Ada, Ra. Silakan kepada Rahmat Surur. Bagaimana cara Anda mengatasi jika seandainya terjadi dampak negatif dan terjadi persaingan ketat membuat inovasi baru? Baik, Yang kedua, langsung yang kedua, ya. bagaimana pengembangan bisnis ini? Baik, terima kasih untuk Rahmat Surur. Izinkan saya menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi jika terjadi persaingan ketat membuat inovasi baru? Mungkin yang akan perusahaan kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan mengurangi resiko dan mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambah seperti dengan meningkatkan kualitas,
mengupgrade atau memperbaiki bentuk agar lebih menarik, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan dan kemudahan bertransaksi secara online, gratis ongkos kirim, atau memberikan gift kepada konsumen. Pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan bisnis ini? Mungkin pengembangan yang akan kami lakukan, kami akan membentuk tim kerja yang baik, kemudian menciptakan produk yang berkualitas, mengutamakan keinginan pelanggan, mengikuti perkembangan zaman, dan memperluas jaringan bisnis. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Rahmat Surur? Sudah cukup, Ra. Terima kasih, Rahmat. Untuk Fitri Melani Dewi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik buat Rara, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa bisa terpikirkan membuat bisnis kon pizza ini? Dan yang kedua, apa kendala paling susah membuat kon pizza Yummy ini? Terima kasih Fitri pertanyaannya. Untuk itu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Kenapa bisa terpikir membuka kon pizza Yummy? Sebelumnya saya melihat peluang terlebih dahulu dari masyarakat khususnya dari Garut. Menyukai makanan cepat saji terutama dengan balutan keju mozzarella, dan maka dari itu saya berpikir untuk membuat pizza dengan inovasi yang baru di mana pizza ini berbentuk seperti kerucut dengan balutan mozzarella dan berbagai topping lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, kendala apa yang paling susah membuat kon pizza Yummy ini? Mungkin menurut saya kendala yang paling sulit dalam membuat inovasi-inovasi baru, bagaimana agar produk pizza Yummy kon pizza Yummy ini tetap unggul di kalangan masyarakat dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Untuk Fitri, apakah ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Iya. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya, saya akan bertanya kepada Fitri Melani Dewi. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan usaha bakso bakor ini dengan usaha yang lain? Keunikan apa yang bisa menarik konsumen? Yang kedua, dalam pemilihan teknologi seperti apa yang digunakan untuk membuat bakso? Apakah teknologi yang digunakan sudah modern? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang membedakan bakso bakor ini dari segi cabai yang sangat segar. Bakso bakor ini bakso bakor ini kuahnya juga banyak taburan cabai-cabainya dan juga sensasi pedasnya yang beda dari yang lain. Yang lebih menarik lagi rasanya kayak pelakor dan ada pedas-pedasnya. Lalu pertanyaan yang kedua, teknologi dalam pembuatannya tidak menggunakan mesin ataupun alat yang modern, cukup menggunakan alat yang tradisional aja seperti alat-alatnya mangkuk, sendok, dan yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Fitri. Ada pertanyaan buat Fitri? Iya. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, adakah kendala dalam menjalankan usaha yang dijalani saat ini oleh Anda? Yang kedua, strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam pemasaran agar produk lebih unggul dari pesaing? Baik, saya menjawab pertanyaan pertama, yaitu kendala yang untuk saat ini mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang inovatif sehingga yang menjauh usaha bisnis yang dilakukan saya saat ini. Itu sangat mempengaruhi. Lalu yang kedua, strategi pemasarannya mungkin saya pikir pemasaran yang harus lebih ditingkatkan lagi dan harus menarik konsumen yang lain juga. Jangan sesekali mengubah rasa, itu belum sekali. Terima kasih buat seluruh yang sudah bertanya. Ya, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan bertanya kepada Rahmat Surur.
Dalam pertanyaan Oke. yang saya berikan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dalam proses studi kelayakan bisnis yang dilakukan di RS Digital Printing, bagaimana dalam meminimalisir jika seandainya terjadi dampak lingkungan, meskipun dampak lingkungan tersebut tidak cukup serius? Pertanyaan yang kedua, dalam usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan, usaha ini lebih berfokus menargetkan kepada siapa? Siap. Ingin menjawab Kak? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sebutkan. Yang satu, cara meminimalisir dampak lingkungan yaitu menjaga lingkungan dengan membersihkan lingkungan sekitar tempat usaha setiap harinya, memasang alat peredam suara pada bangunan agar mesin cetak tidak banyak menimbulkan kebisingan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Target pasar yang dipilih adalah segmentasi geografis karena kami bertempat di perkotaan yang banyak orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi dan banyak sekali yang mempunyai hobi motoran sehingga banyak orang-orang yang ingin mempercantik kendaraannya. Gimana? Cukup, Pak? Cukup. Ya. Baik. Saya akan bertanya pada Surur. Ya, siap. Pertanyaannya ada 2, sama. Yang pertama, dalam usaha ini, adakah kendala yang paling susah dalam membuat digital printing ini? Lalu yang kedua, apakah membuat bisnis ini banyak saingan karena mesinnya yang lebih bagus atau gimana? Ya, siap. Izin menjawab yang nomor 1. Ada kendala dalam membuat karena digital printing menggunakan mesin pencetakan berteknologi tinggi dan menggunakan kertas dan tinta yang tahan air, sehingga dapat menghasilkan bercetak yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Izin menjawab yang kedua. Untuk daerah Garut mungkin belum terlalu banyak saingannya dalam usaha ini. Dan meskipun mesin yang lain lebih bagus, pastinya ada kekurangannya. Akan tetapi RS Digital Printing lebih banyak memiliki keunggulan dari segi lokasi, perkotaan, fasilitas yang lengkap, bisa digunakan oleh semua kalangan, bebas kirim kemanapun, tidak bisa untuk desain. Memiliki desainer yang berpengalaman, menyediakan tempat tunggu untuk customer, menggunakan software yang terbaru dan berlisensi. Pelayanan yang memuaskan, pesanan dilakukan secara online maupun offline. Bagaimana, cukup jelas? Ya, terima kasih. Baik, Cukup. mungkin untuk sesi tanya jawab ini berakhir. Mungkin sekian hasil dari podcast yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Sekian hasil podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.